Kau tak sabar, tanya Taeyong melihat Ian yang dari tadi tak pernah menonjolkan senyumnya. Ian menoleh pada lelaki yang sedang menyetir itu. Tentu saja sudah 2 tahun aku tahu dan pasti anak sudah tumbuh besar. Pria itu tersenyum kemudian menarik Ian agar mendekat padanya. Ian terasa memeluk lengan suaminya itu dan bersandar di pundak Taeyong. Tidak ingin membeli sesuatu untuk anak-anak. Ian mengikuti arah di mana lelaki itu menuju. Wanita itu tersenyum kemudian mengangguk. Begitu antusias membuat Taeyong gemas dan mencuri di bibir wanita itu. Mobil Taeyong dia parkirkan di depan dukuhu itu. Keduanya keluar dari mobil kemudian berjalan. Selamat datang di toko kami, Tuan Nyonya, ucap salah satu pegawai yang berdiri di depan pintu. Ian dan Taeyong tersenyum membalas ucapan pegawai tersebut. Keduanya lalu berjalan ke arah kotak kaca yang di dalamnya terdapat sebuah jendela. Ian melepaskan genggaman tangan Taeyong dan berjalan melihat gate itu untuk memilih yang akan dia beli. Saya ngaku udara sebentar, ucap Taeyong. Aku bingung ingin membeli yang mana, ucap Ian. Beli semua rasa saja, ucap Taeyong. Ian akhirnya mengangguk menyetujui usulan suaminya itu. Kami ingin membeli semua rasa masing-masing, tolong bungkus ke 5, ucap Taeyong dan pegawai itu. Semuanya total 5.000 won, Tuan, dan ini tolong ditandatangani, ucap pegawai tersebut menyerahkan kertas bukti pembayaran pada Taeyong. Pria itu menerimanya lalu dia memberikan pada Ian. Setelahnya memberikan black card miliknya pada pegawai tersebut. Terima kasih, Tuan, ucap pegawai itu menyerahkan kembali black card Taeyong. Ian menyerahkan bukti pembayaran dan bukti tanda terima itu pada pegawai tersebut. Terima kasih, Nyonya, ucap pegawai tersebut. Bersamaan dengan itu, 2 orang pegawai laki-laki kemudian keluar dari sambil menenteng 2 paper bag. Bisa bantu mengantarkannya ke mobil saya, tanya Taeyong. Iya, Tuan, jawab salah satu dari 2 lelaki itu. Taeyong dan Ian kemudian keluar dari 2 pengawal tadi. Dua laki-laki terkejut. Terima kasih, Tuan, tapi kami tak bisa. Kalian masih pelajar kan, tanya Ian memotong ucapan 2 pegawai itu. 2 pemuda itu pun mengangguk. Ambil saja, hitung-hitung itu uang jajan. Jika kalian tak mengambilnya, aku akan mengunggah ke internet jika pilihan toko kalian tidak baik dan kalian berdua yang akan dipecat. Kita yang terdekat, bukankah itu benar-benar mengagumkan, tanyanya pada 2 pemuda tersebut. Nih, seru 2 pemuda itu bersama. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya mobil Taeyong sampai di depan sebuah pintu gerbang. Seorang wanita berdiri di depan pintu gerbang tersebut menyambut kedatangan orang itu. Kayaknya putriku semakin cantik saja, ucap wanita itu membuat Ian terkekeh dan kembali memeluk Jungcina yang merupakan kepala panti asuhan itu. Maaf karena tak bisa menghadiri pernikahanmu kemarin. Pihak yayasan kemarin tiba-tiba datang berkunjung, jadi ibu harus melayani mereka. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita akhirnya bisa bertemu. Maaf karena baru berkunjung sekarang. Ibu tahu kan? Ibu tahu kau pasti sibuk mengurus anak grup. 2 wanita itu kemudian melepaskan pelukan mereka. Saat yang sumian, ucap pria itu dengan sopan. Cina, ya, tersenyum boleh masuk, ajak wanita itu. Ian mengangguk dan begitu langkah, sedangkan Taeyong, pria itu membuka pintu mobilnya mengeluarkan badan paper bag. Ada siapaan duluan. Taeyong terkejut dengan keadaan sosok laki-laki tua yang berdiri di belakangnya. Paman siapa?
Teh menghela nafas lalu mengangguk pria itu kemudian menyerahkan uang paperback pada lelaki yang mengaku sebagai tukang bersih-bersih itu. Keduanya kemudian berjalan menyusul langkah Yen. Suara ribut anak-anak menyambut kedatangan Taehyung dan Yen. Yain Nona datang, seru salah satu anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun. Anak-anak yang berjumlah sekitar 20 orang itu berlari menghampiri Yen. Anak-anak itu terlihat sangat senang dan bergantian memeluk Yen. Nona membawa hadiah. Sapinya wanita itu kemudian berbalik menyuruh Taehyung mendekat. Taehyung mengembangkan senyumnya. Annyeong, sapa pria itu. Anak-anak tak menjawab sapaan Taehyung dan malah memandang lelaki itu dengan pandangan bingung. Mereka, paman ini siapa? Nona tanya salah satu anak perempuan. Ya, aku tak setua itu, salah Taehyung sedikit kesal karena dipanggil paman. Dia pun mengandungkan kalimatnya memandang Taehyung. Wanita hanya tersenyum. Dia supir Nona, jawab Yen. Pak, dengan Taehyung memandang tempat saya wanita berdiri di sampingnya itu. Yen hanya tertawa. Wanita itu kemudian mengambil paperback di tangan Taehyung. Siapa yang mau cake? Serunya sambil mengangkat paperback di tangannya itu. Tolong jaga Nona Yen. Suara itu membuat Taehyung menoleh. Yang Sina kini berdiri di sampingnya. Wanita parubaya itu ikut memandang ke arah halaman panti di mana Yen sedang bermain dengan anak-anak itu. Tentunya ini adalah tugas saya, jawab Taehyung. Pria itu kemudian menghela nafas. Apa saya boleh menanyakan sesuatu? Tanyanya. Dititipkan, tanya Taehyung dengan kedua keningnya menyatu. Wanita itu mengangguk. Panti asuhan ini adalah salah satu yayasan milik anak grup saat itu ketika masih menjadi perawat. Perwakilan perusahaan dari ayah Nona Yen yang mengantar. Perwakilan perusahaan ayahnya, tanya Taehyung lagi. Pria itu lalu tersenyum dan melambaikan tangannya membalas lambaian tangan Yen. Iya, anak roda perusahaan milik ayah Nona Yen. Maksud anak Tuan Han Ji. Anak grup yang beralih oleh Tuan Han Ji ketika Tuan Han Ji yang dan istrinya meninggal. Setelah itu, Nona Yen dititipkan kembali sampai dia berusia 14 tahun lanjut Cina. Dia mengangguk paham. Sekarang dia mulai mengerti kenapa Yen ingin menguasai anak grup, karena dia memanglah pewaris utama. Lalu kenapa Tuan Han tidak mengatakan kebenaran tentang status Yen dan malah memperkenalkan Yen sebagai putri angkatnya. Jadi Yen adalah anak dari pemilik anak grup yang sebenarnya. Dia tidak diadopsi. Tanya Taehyung lagi untuk memastikan. Kang Junah kembali mengangguk. Ya, memang itu kebenarannya Tuan, tapi sekarang media malah menyebut Nona Yen sebagai anak angkat. Dia kembali memutar otaknya saat dia bertemu dengan ayah mertuanya sekitar 4 hari lalu. Tuan Han mengatakan bahwa ayahnya adalah jaksa yang menangani kasus pembunuhan adiknya. Georgina nampak terkejut dengan pertanyaan Taehyung. Tolong ceritakan bagaimana bisa Yen mendapatkan bekas luka tusukan di perutnya. Lebih jujur, tanya besar. Saya rasa Anda harus mengetahui semuanya dari Nona Yen langsung, dan saya tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Ya, permisi. Wanita itu kemudian berjalan dengan menuju halaman panti menghampiri Yen. Saya memberikan nafasnya kasar. Meskipun tidak mendapat jawaban, pria itu sangat yakin tidak bekas luka di perut berkaitan dengan kasus pembunuhan orang tua wanita itu.
jangan berbohong, aku tahu kau pasti menyembunyikan sesuatu. Asal yang cepat katakan apa yang kau bicarakan dengan ibu. Ian dengan kesal mencubit Taehyung yang menyembul dari balik putih yang teredup. Taehyung sengaja membuatnya mengeluarkan matanya, kemudian memukul pelan dada Fredo. Nanti ada yang mendengarnya. Taehyung terkekeh. Fredo semakin meratkan pelukannya. Kau mungkin akan marah jika aku menjawab jujur, seru Taehyung. Ya sudah, kalau gitu jangan dijawab. Hari ini aku sangat bahagia, jadi jangan mengejauhkan Ian. Setelah itu, dia mendapatkan tubuhnya pada tubuh Taehyung, membenamkan wajahnya di dada bidang lelaki itu yang sekali mengejutnya dan mengelus lemur dada Taehyung, lalu dengan sengaja mengelus kecil Taehyung yang dibalik di sebelah. Apa menyukainya? Tanya Taehyung berbisik. Ya, jawab Ian. Hanya derun nafas memburu milik mereka yang terdengar. Ian menahan karena mengingat sedang berada di mana mereka sekarang. Kamar panti tentu tak kedap suara seperti kamar hotel dan kamar di apartemen Taehyung yang bisa dengan bebas digunakan untuk berteriak sepuasnya. Biasa, Taehyung kembali menyatukan pikirnya dengan bibir manis Ian. Kau tak mau? Tanya Ian. Tentu saja tidak, maksudku itu di tempat yang tidak kedap suara seperti ini. Jelas Taehyung, kau bisa gila jika terus saja tak denganmu, lanjutnya. Dasar mania, kau juga sayang. Suara lelaki itu membuat Ian terkekeh. Kalian kembali menyapa. Suasana panti asuhan sangat sepi karena sebagian anak-anak sudah berangkat ke sekolah. Ian duduk bersama Jung Juna menunggu Taehyung yang sedang menyiapkan mobil mereka. Pihak Permangga Chanwei itu tersenyum. Kupikir kau sudah tak mengingatku. Ucapnya begitu senang karena bertemu dengan sahabat kecilnya. Ian mendengus. Aku tak pernah melupakan teman pertamaku di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Sebenarnya aku membantu ibu mengurus yayasan, lebih tepatnya mengurus surat adopsi, dan hari ini juga aku datang karena hal itu. Kau sekarang pengacara? Tanya Ian. Ya, Pak Jang, kau keren, puji wanita itu mengacungkan jempolnya untuk jauh. Lalu kau apa yang kau lakukan di sini? Kim Taehyung, suami Ian, jawab Taehyung membalas jabatan teman Chanwoo. Suami, kaget pria itu. Wah, aku tak menyangka ternyata kau sudah menikah, ucap lelaki itu. Ian hanya tersenyum menanggapi ucapan Chanwoo itu. Wanita itu kemudian memandang Taehyung yang sedang memasang wajah datarnya. Ian menghela napas, kemudian mengalihkan tatapannya pada Jung Jina. Amin, pergi dulu ya, lain waktu aku akan berkunjung lagi. Pamit Ian pada wanita yang sudah merawatnya selama 7 tahun yang dianggap sebagai ibunya itu. Ya, hati-hati sayang, ucap Jina.
akan merindukan anak-anakku. Yen setelah mobil Taeyong mulai menjauh dari panti. Pak Changwei itu siapa? Tanya Taeyong. Dia adalah teman pertamaku saat datang ke panti dan saat kami berusia 12 tahun dia diadopsi. Kalian terlihat sangat akrab, padahal sudah berpisah selama bertahun-tahun, bahkan sampai berpelukan, sindir Taeyong. Kok cemburu? Tanya Yen. Taeyong menolak kesal tentu saja. Mana ada laki-laki yang tak cemburu melihat istrinya berpelukan dengan pria lain. Ia terkekeh kemudian memeluk lengan Taeyong. Chanwoo adalah orang pertama yang mengajakku berteman. Dia saat anak-anak lain mengajakku. Dia satu-satunya temanku saat di pantai. Jadi ketika bertemu lagi dengannya tadi benar-benar membuatku refleks memeluknya. Jelas Yen. Hari terakhir di pulau itu digunakan sepasang pengantin baru itu menikmati pantai yang ada di depan hotel tempat mereka menginap. Ia sedang duduk di kursi santai sambil memainkan ponselnya. Kiranya dia sedang membalas pesan dengan gitarisnya, yaitu Song Lina, menanyakan kondisi perusahaan yang sudah dia tinggalkan selama 4 hari. Yen, Taeyong yang nama paling di atas karpet memanggil Yen, tetapi wanita itu tak membalas karena sibuk dengan ponselnya. Yen menghela nafas, kemudian berdiri dari duduknya. Wanita itu meletakkan ponselnya di atas meja lalu ikut berbaring di samping Taeyong, menjadikan lengan suaminya itu sebagai bantal. Taeyong menghadap ke bawah tepat pada kaki Janyo Yen. Pria itu menghela nafas. Saya gunakan belajarmu untuk menutupi bahasa suruh lelaki itu. Yen beberapa menit menatap wanita itu, kemudian menurutkan dirinya dengan melepas blazer dan segera melakukan apa yang Taeyong perintahkan tadi. Sekarang kau puas, kata Yen. Ayahku sudah mengirimkan bukti-bukti penggelapan uang yang dilakukan dengan sebuah kejaksaan dan mungkin mereka akan melakukan penyitaan besok. Jelas Taeyong. Yen menghela nafas. Kuharap ayahku tak akan jantungan dan masuk rumah sakit besok, ucap Yen. Apa aku tak kasihan pada Hansung? Tanya Taeyong. Kasihan untuk apa ngasih parasit itu? Jika aku membiarkannya hanya akan membuat anakku bangkrut, jawab Yen. Taeyong tersenyum kemudian mengangguk lalu membalas pelukan Yen. Benar, aku akan melindungimu, aku tidak akan